Audio Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun ini dipersembahkan oleh Hukum Expert. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia, dan yang mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif. Bahwa negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan perumahan melalui rumah susun yang layak bagi kehidupan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Bahwa setiap orang dapat berpartisipasi untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal melalui pembangunan rumah susun yang layak, aman, harmonis, terjangkau secara mandiri, dan berkelanjutan. Bahwa negara berkewajiban memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang rumah susun sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, kebutuhan setiap orang, dan partisipasi masyarakat serta tanggung jawab dan kewajiban negara dalam penyelenggaraan rumah susun sehingga perlu diganti. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, dan huruf E perlu membentuk undang-undang tentang rumah susun. Mengingat Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28H ayat 1 ayat 2, dan ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 7, tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188. Dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia memutuskan menetapkan Undang-Undang tentang Rumah Susun. Bab 1. Tentang Ketentuan Umum. Pasal 1. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan Butir 1. Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Butir 2. Penyelenggaraan rumah susun adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, penguasaan dan pemanfaatan, pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan, pengendalian, kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang dilaksanakan secara sistematis, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab. Butir 3. Satuan rumah susun yang selanjutnya disebut sarusun adalah unit rumah susun yang tujuan utamanya digunakan secara terpisah dengan fungsi utama sebagai tempat hunian dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum. Butir 4. Tanah bersama adalah sebidang tanah hak atau tanah sewa untuk bangunan yang digunakan atas dasar hak bersama secara tidak terpisah yang di atasnya berdiri rumah susun dan ditetapkan batasnya dalam persyaratan izin mendirikan bangunan. Butir 5. Bagian bersama adalah bagian rumah susun yang dimiliki secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama dalam kesatuan fungsi dengan satuan-satuan rumah susun. Butir 6. Benda bersama adalah benda yang bukan merupakan bagian rumah susun melainkan bagian yang dimiliki bersama secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama. Butir 7. Rumah susun umum adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Butir 8. Rumah susun khusus adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus. Butir 9. Rumah susun negara adalah rumah susun yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian, sarana pembinaan keluarga, serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan atau pegawai negeri. Butir 10. Rumah susun komersial adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk mendapatkan keuntungan. Butir 11. Sertifikat hak milik sarusun yang selanjutnya disebut SHM sarusun adalah tanda bukti kepemilikan atas sarusun di atas tanah hak milik,
hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah negara, serta hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah hak pengelolaan. Butir 12. Sertifikat kepemilikan bangunan gedung Sarusun yang selanjutnya disebut SKBG Sarusun adalah tanda bukti kepemilikan atas Sarusun di atas barang milik negara atau daerah berupa tanah atau tanah wakaf dengan cara sewa. Butir 13. Nilai perbandingan proporsional yang selanjutnya disebut NPP adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara Sarusun terhadap hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama yang dihitung berdasarkan nilai Sarusun yang bersangkutan terhadap jumlah nilai rumah susun secara keseluruhan pada waktu pelaku pembangunan pertama kali memperhitungkan biaya pembangunannya secara keseluruhan untuk menentukan harga jualnya. Butir 14. Masyarakat berpenghasilan rendah yang selanjutnya disebut MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh Sarusun umum. Butir 15. Pelaku pembangunan rumah susun yang selanjutnya disebut pelaku pembangunan adalah setiap orang dan atau pemerintah yang melakukan pembangunan perumahan dan permukiman. Butir 16. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum. Butir 17. Badan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Butir 18. Pemilik adalah setiap orang yang memiliki Sarusun. Butir 19. Penghuni adalah orang yang menempati Sarusun, baik sebagai pemilik maupun bukan pemilik. Butir 20. Pengelola adalah suatu badan hukum yang bertugas untuk mengelola rumah susun. Butir 21. Perhimpunan pemilik dan penghuni Sarusun yang selanjutnya disebut PPPSRS adalah badan hukum yang beranggotakan para pemilik atau penghuni Sarusun. Butir 22. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Butir 23. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Butir 24. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Bab 2. Tentang asas, tujuan, dan ruang lingkup. Pasal 2. Penyelenggaraan rumah susun berasaskan pada A. Kesejahteraan. B. Keadilan dan pemerataan. C. Kenasionalan. D. Keterjangkauan dan kemudahan. E. Keefisienan dan kemanfaatan. F. Kemandirian dan kebersamaan. G. Kemitraan. H. Keserasian dan keseimbangan. I. Keterpaduan. J. Kesehatan. K. Kelestarian dan berkelanjutan. L. Keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan, dan M. Keamanan, ketertiban, dan keteraturan. Pasal 3. Penyelenggaraan rumah susun bertujuan untuk A. Menjamin terwujudnya rumah susun yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan serta menciptakan permukiman yang terpadu guna membangun ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya. B. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan ruang dan tanah, serta menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan dalam menciptakan kawasan permukiman yang lengkap serta serasi dan seimbang dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. C. Mengurangi luasan dan mencegah timbulnya perumahan dan permukiman kumuh. D. Mengarahkan pengembangan kawasan perkotaan yang serasi, seimbang, efisien, dan produktif. E. Memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi yang menunjang kehidupan penghuni dan masyarakat dengan tetap mengutamakan tujuan pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman yang layak, terutama bagi MBR. F. Memberdayakan para pemangku kepentingan di bidang pembangunan rumah susun. G. Menjamin terpenuhinya kebutuhan rumah susun yang layak dan terjangkau, terutama bagi MBR dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan dalam suatu sistem tata kelola perumahan dan permukiman yang terpadu, dan H. Memberikan kepastian hukum dalam penyediaan, kepenghunian, pengelolaan, dan kepemilikan rumah susun. Pasal 4.
Lingkup pengaturan undang-undang ini meliputi A. Pembinaan, B. Perencanaan, C. Pembangunan, D. Penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan, E. Pengelolaan, F. Peningkatan kualitas, G. Pengendalian, H. Kelembagaan, I. Tugas dan wewenang, J. Hak dan kewajiban, K. Pendanaan dan sistem pembiayaan, dan L. Peran masyarakat. Bab 3. Tentang pembinaan. Pasal 5. Ayat 1. Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan rumah susun yang pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah. Ayat 2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh A. Menteri pada tingkat nasional, B. Gubernur pada tingkat provinsi, dan C. Bupati atau wali kota pada tingkat kabupaten atau kota. Pasal 6. Ayat 1. Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 meliputi A. Perencanaan, B. Pengaturan, C. Pengendalian, dan D. Pengawasan. Ayat 2. Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Menteri melakukan koordinasi lintas sektoral, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan, baik vertikal maupun horizontal. Pasal 7. Ayat 1. Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1, huruf A merupakan satu kesatuan yang utuh dari perencanaan pembangunan nasional dan merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan daerah. Ayat 2. Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan tingkat kewenangannya serta melibatkan peran serta masyarakat. Ayat 3. Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, disusun pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota dengan memperhatikan kebijakan dan strategi nasional di bidang rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 4. Perencanaan pada tingkat nasional menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan penyelenggaraan pembangunan rumah susun pada tingkat provinsi dan kabupaten atau kota. Pasal 8. Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf B meliputi A. Pembangunan, B. Penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan, C. Pengelolaan, D. Peningkatan kualitas, E. Kelembagaan, dan F. Pendanaan dan sistem pembiayaan. Pasal 9. Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1, huruf C dilakukan untuk menjamin penyelenggaraan rumah susun sesuai dengan tujuannya. Pasal 10. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1, huruf D meliputi pemantauan, evaluasi, dan tindakan koreksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 11. Ayat 1. Pemerintah melakukan pembinaan penyelenggaraan rumah susun secara nasional untuk memenuhi tertib penyelenggaraan rumah susun. Ayat 2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan cara A. Koordinasi penyelenggaraan rumah susun, B. Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan sosialisasi norma, standar, prosedur, dan kriteria, C. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi, D. Pendidikan dan pelatihan, E. Penelitian dan pengembangan, F. Pengembangan sistem dan layanan informasi dan komunikasi, dan G. Pemberdayaan pemangku kepentingan rumah susun. Ayat 2. Pemerintah melakukan pembinaan penyelenggaraan rumah susun kepada pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten atau kota, dan masyarakat. Ayat 3. Pembinaan penyelenggaraan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan dengan tujuan A. Mendorong pembangunan rumah susun dengan memanfaatkan teknik dan teknologi, bahan bangunan, rekayasa konstruksi, dan rancang bangun yang tepat guna serta mempertimbangkan kearifan lokal dan keserasian lingkungan yang aman bagi kesehatan. B. Mendorong pembangunan rumah susun yang mampu menggerakkan industri perumahan nasional dan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya lokal, termasuk teknologi tahan gempa. C. Mendorong terwujudnya hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat sebagai sarana pembinaan keluarga, dan
D. Mendorong pewujudan dan pelestarian nilai-nilai wawasan Nusantara atau budaya nasional dalam pembangunan rumah susun. Pasal 12. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur dalam Peraturan Pemerintah. Bab 4. Tentang Perencanaan. Pasal 13. Ayat 1. Perencanaan pembangunan rumah susun meliputi A. Penetapan penyediaan jumlah dan jenis rumah susun. B. Penetapan zonasi pembangunan rumah susun, dan C. Penetapan lokasi pembangunan rumah susun. Ayat 2. Penetapan penyediaan jumlah dan jenis rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf A dilakukan berdasarkan kelompok sasaran, pelaku, dan sumber daya pembangunan yang meliputi rumah susun umum, rumah susun khusus, rumah susun negara, dan rumah susun komersial. Ayat 3. Penetapan zonasi dan lokasi pembangunan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf B dan huruf C harus dilakukan sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota. Ayat 4. Dalam hal daerah belum mempunyai rencana tata ruang wilayah, gubernur atau bupati atau wali kota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan zonasi dan lokasi pembangunan rumah susun umum, rumah susun khusus, dan rumah susun negara dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Ayat 5. Khusus untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta penetapan zonasi dan lokasi pembangunan rumah susun dilakukan sesuai dengan ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta. Pasal 14. Ayat 1. Perencanaan pembangunan rumah susun dilaksanakan berdasarkan A. Kepadatan bangunan. B. Jumlah dan kepadatan penduduk. C. Rencana rincin tata ruang. D. Layanan prasarana, sarana, dan utilitas umum. E. Layanan moda transportasi. F. Alternatif pengembangan konsep pemanfaatan rumah susun. G. Layanan informasi dan komunikasi. H. Konsep hunian berimbang, dan I. Analisis potensi kebutuhan rumah susun. Ayat 2. Pedoman perencanaan pembangunan rumah susun diatur dengan Peraturan Menteri. Bab 5. Tentang pembangunan. Bagian ke-1. Tentang umum. Pasal 15. Ayat 1. Pembangunan rumah susun umum, rumah susun khusus, dan rumah susun negara merupakan tanggung jawab pemerintah. Ayat 2. Pembangunan rumah susun umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1, yang dilaksanakan oleh setiap orang mendapatkan kemudahan dan atau bantuan pemerintah. Ayat 3. Pembangunan rumah susun umum dan rumah susun khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat dilaksanakan oleh lembaga nirlaba dan badan usaha. Pasal 16. Ayat 1. Pembangunan rumah susun komersial sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 2, dapat dilaksanakan oleh setiap orang. Ayat 2. Pelaku pembangunan rumah susun komersial sebagaimana dimaksud pada ayat 1, wajib menyediakan rumah susun umum sekurang-kurangnya 20% dari total luas lantai rumah susun komersial yang dibangun. Ayat 3. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dapat dilakukan di luar lokasi kawasan rumah susun komersial pada kabupaten atau kota yang sama. Ayat 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban menyediakan rumah susun umum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 17. Rumah susun dapat dibangun di atas tanah. A. Hak milik. B. Hak guna bangunan atau hak pakai atas tanah negara, dan C. Hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan. Pasal 18. Selain dibangun di atas tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, rumah susun umum dan atau rumah susun khusus dapat dibangun dengan A. Pemanfaatan barang milik negara atau daerah berupa tanah, atau B. Pendayagunaan tanah wakaf. Pasal 19. Ayat 1. Pemanfaatan barang milik negara atau daerah berupa tanah untuk pembangunan rumah susun sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf A dilakukan dengan cara sewa atau kerja sama pemanfaatan. Ayat 2. Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, harus telah diterbitkan sertifikat hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 3.
Pelaksanaan sewa atau kerja sama pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 20. Ayat 1. Pendayagunaan tanah wakaf untuk pembangunan rumah susun sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf B dilakukan dengan cara sewa atau kerja sama pemanfaatan sesuai dengan ikrar wakaf. Ayat 2. Apabila pendayagunaan tanah wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak sesuai dengan ikrar wakaf, dapat dilakukan pengubahan peruntukan setelah memperoleh persetujuan dan atau izin tertulis Badan Wakaf Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 3. Pengubahan peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 hanya dapat dilakukan untuk pembangunan rumah susun umum. Ayat 4. Pelaksanaan sewa atau kerja sama pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan tanah wakaf untuk rumah susun umum diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 21. Ayat 1. Pemanfaatan dan pendayagunaan tanah untuk pembangunan rumah susun sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dan pasal 20 harus dilakukan dengan perjanjian tertulis di hadapan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 2. Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sekurang-kurangnya memuat a. Hak dan kewajiban penyewa dan pemilik tanah. b. Jangka waktu sewa atas tanah. c. Kepastian pemilik tanah untuk mendapatkan pengembalian tanah pada akhir masa perjanjian sewa, dan d. Jaminan penyewa terhadap tanah yang dikembalikan tidak terdapat permasalahan fisik, administrasi, dan hukum. Ayat 3. Jangka waktu sewa atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 2, huruf B diberikan selama 60 tahun sejak ditandatanganinya perjanjian tertulis. Ayat 4. Penetapan tarif sewa atas tanah dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin keterjangkauan harga jual sarusun umum bagi MBR. Ayat 5. Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dicatatkan di kantor pertanahan. Bagian kedua tentang penyediaan tanah. Pasal 22. Ayat 1. Penyediaan tanah untuk pembangunan rumah susun dapat dilakukan melalui a. Pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasai negara. b. Konsolidasi tanah oleh pemilik tanah. c. Peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemegang hak atas tanah. d. Pemanfaatan barang milik negara atau barang milik daerah berupa tanah. e. Pendayagunaan tanah wakaf. f. Pendayagunaan sebagian tanah negara bekas tanah terlantar, dan atau g. Pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum. Ayat 2. Penyediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 3. Dalam hal pembangunan rumah susun dilakukan di atas tanah hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf C. Pelaku pembangunan wajib menyelesaikan status hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum menjual sarusun yang bersangkutan. Bagian ketiga. Tentang persyaratan pembangunan. Paragraf 1. Tentang umum. Pasal 23. Ayat 1. Pembangunan rumah susun dilakukan melalui perencanaan teknis, pelaksanaan, dan pengawasan teknis. Ayat 2. Perencanaan teknis, pelaksanaan, dan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 24. Persyaratan pembangunan rumah susun meliputi a. Persyaratan administratif. b. Persyaratan teknis, dan c. Persyaratan ekologis. Pasal 25. Ayat 1. Dalam membangun rumah susun, pelaku pembangunan wajib memisahkan rumah susun atas sarusun, bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Ayat 2. Benda bersama sebagaimana dimaksud pada ayat 1, menjadi bagian bersama jika dibangun sebagai bagian bangunan rumah susun. Ayat 3. Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memberikan kejelasan atas a. Batas sarusun yang dapat digunakan secara terpisah untuk setiap pemilik. b. Batas dan uraian atas bagian bersama dan benda bersama yang menjadi hak setiap sarusun, dan
C. Batas dan uraian tanah bersama dan besarnya bagian yang menjadi hak setiap sarusun. Pasal 26. Ayat 1. Pemisahan rumah susun sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 1, wajib dituangkan dalam bentuk gambar dan uraian. Ayat 2. Gambar dan uraian sebagaimana dimaksud pada ayat 1, menjadi dasar untuk menetapkan NPP, SHM Sarusun atau SKBG Sarusun, dan perjanjian pengikatan jual-beli. Ayat 3. Gambar dan uraian sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dibuat sebelum pelaksanaan pembangunan rumah susun. Ayat 4. Gambar dan uraian sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dituangkan dalam bentuk akta pemisahan yang disahkan oleh Bupati atau Wali Kota. Ayat 5. Khusus untuk Provinsi DKI Jakarta, akta pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 disahkan oleh Gubernur. Pasal 27. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemisahan rumah susun serta gambar dan uraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dan pasal 26 diatur dengan peraturan pemerintah. Paragraf 2. Tentang persyaratan administratif. Pasal 28. Dalam melakukan pembangunan rumah susun, pelaku pembangunan harus memenuhi ketentuan administratif yang meliputi A. Status hak atas tanah, dan B. Izin mendirikan bangunan IMB. Pasal 29. Ayat 1. Pelaku pembangunan harus membangun rumah susun dan lingkungannya sesuai dengan rencana fungsi dan pemanfaatannya. Ayat 2. Rencana fungsi dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, harus mendapatkan izin dari Bupati atau Wali Kota. Ayat 3. Khusus untuk Provinsi DKI Jakarta, rencana fungsi dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, harus mendapatkan izin Gubernur. Ayat 4. Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dan ayat 3, diajukan oleh pelaku pembangunan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut. A. Sertifikat hak atas tanah. B. Surat keterangan rencana kabupaten atau kota. C. Gambar rencana tapak. D. Gambar rencana arsitektur yang memuat denah, tampak, dan potongan rumah susun yang menunjukkan dengan jelas batasan secara vertikal dan horizontal dari sarusun. E. Gambar rencana struktur beserta perhitungannya. F. Gambar rencana yang menunjukkan dengan jelas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama, dan G. Gambar rencana utilitas umum dan instalasi beserta perlengkapannya. Ayat 5. Dalam hal rumah susun dibangun di atas tanah sewa, pelaku pembangunan harus melampirkan perjanjian tertulis pemanfaatan dan pendayagunaan tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 1. Pasal 30. Pelaku pembangunan setelah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat 2 dan ayat 3, wajib meminta pengesahan dari pemerintah daerah tentang pertelaan yang menunjukkan batas yang jelas dari setiap sarusun, bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama beserta uraian NPP. Pasal 31. Ayat 1. Pengubahan rencana fungsi dan pemanfaatan rumah susun sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat 2, harus mendapatkan izin dari Bupati atau Wali Kota. Ayat 2. Khusus untuk Provinsi DKI Jakarta, pengubahan rencana fungsi dan pemanfaatan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat 1, harus mendapatkan izin dari Gubernur. Ayat 3. Pengubahan rencana fungsi dan pemanfaatan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak mengurangi fungsi bagian bersama, benda bersama, dan fungsi hunian. Ayat 4. Dalam hal pengubahan rencana fungsi dan pemanfaatan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan pengubahan NPP, pertelaannya harus mendapatkan pengesahan kembali dari Bupati atau Wali Kota. Ayat 5. Khusus Provinsi DKI Jakarta pengubahan rencana fungsi dan pemanfaatan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat 4 mendapatkan pengesahan dari Gubernur. Ayat 6. Untuk mendapatkan izin pengubahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pelaku pembangunan harus mengajukan alasan dan usulan pengubahan dengan melampirkan A. Gambar rencana tapak beserta pengubahannya. B. Gambar rencana arsitektur beserta pengubahannya. C. Gambar rencana struktur dan penghitungannya beserta pengubahannya. D. Gambar rencana yang menunjukkan dengan jelas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama beserta pengubahannya, dan
E. Gambar rencana utilitas umum dan instalasi serta perlengkapannya beserta pengubahannya. Ayat 7. Pengajuan izin pengubahan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dan ayat 5 dikenai retribusi. Pasal 32. Pedoman permohonan izin rencana fungsi dan pemanfaatan serta pengubahannya diatur dengan peraturan menteri. Pasal 33. Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan izin rencana fungsi dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 serta permohonan izin pengubahan rencana fungsi dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 diatur dengan peraturan daerah. Pasal 34. Ayat 1. Pembangunan rumah susun dilaksanakan berdasarkan perhitungan dan penetapan koefisien lantai bangunan dan koefisien dasar bangunan yang disesuaikan dengan kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan yang mengacu pada rencana tata ruang wilayah. Ayat 2. Ketentuan mengenai koefisien lantai bangunan dan koefisien dasar bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikecualikan dalam hal terdapat pembatasan ketinggian bangunan yang berhubungan dengan A. Ketentuan keamanan dan keselamatan operasional penerbangan, dan atau B. Kearifan lokal. Paragraf 3. Tentang persyaratan teknis. Pasal 35. Persyaratan teknis pembangunan rumah susun terdiri atas A. Tata bangunan yang meliputi persyaratan peruntukan lokasi serta intensitas dan arsitektur bangunan, dan B. Keandalan bangunan yang meliputi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan. Pasal 36. Ketentuan tata bangunan dan keandalan bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Paragraf 4. Tentang persyaratan ekologis. Pasal 37. Pembangunan rumah susun harus memenuhi persyaratan ekologis yang mencakup keserasian dan keseimbangan fungsi lingkungan. Pasal 38. Pembangunan rumah susun yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan harus dilengkapi persyaratan analisis dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian keempat. Tentang sertifikat laik fungsi. Pasal 39. Ayat 1. Pelaku pembangunan wajib mengajukan permohonan sertifikat laik fungsi kepada bupati atau wali kota setelah menyelesaikan seluruh atau sebagian pembangunan rumah susun sepanjang tidak bertentangan dengan IMB. Ayat 2. Khusus untuk Provinsi DKI Jakarta, permohonan sertifikat laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diajukan kepada Gubernur. Ayat 3. Pemerintah daerah menerbitkan sertifikat laik fungsi setelah melakukan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian kelima. Tentang prasarana, sarana, dan utilitas umum lingkungan rumah susun. Pasal 40. Ayat 1. Pelaku pembangunan wajib melengkapi lingkungan rumah susun dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum. Ayat 2. Prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus mempertimbangkan A. Kemudahan dan keserasian hubungan dalam kegiatan sehari-hari. B. Pengamanan jika terjadi hal-hal yang membahayakan, dan C. Struktur, ukuran, dan kekuatan sesuai dengan fungsi dan penggunaannya. Ayat 3. Prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1, harus memenuhi standar pelayanan minimal. Ayat 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal prasarana, sarana, dan utilitas umum diatur dengan peraturan menteri. Bagian ke-6. Tentang pembangunan melalui penanaman modal asing. Pasal 41. Pembangunan rumah susun dapat dilakukan melalui penanaman modal asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian ke-7. Tentang pemasaran dan jual beli rumah susun. Pasal 42. Ayat 1. Pelaku pembangunan dapat melakukan pemasaran sebelum pembangunan rumah susun dilaksanakan. Ayat 2. Dalam hal pemasaran dilakukan sebelum pembangunan rumah susun dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pelaku pembangunan sekurang-kurangnya harus memiliki A. Kepastian peruntukan ruang. B. Kepastian hak atas tanah. C. Kepastian status penguasaan rumah susun. D. Perizinan pembangunan rumah susun, dan E.
Jaminan atas pembangunan rumah susun dari lembaga penjamin. Ayat 3. Dalam hal pemasaran dilakukan sebelum pembangunan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat 2, segala sesuatu yang dijanjikan oleh pelaku pembangunan dan atau agen pemasaran mengikat sebagai perjanjian pengikatan jual beli atau PPJB bagi para pihak. Pasal 43. Ayat 1. Proses jual beli sarusun sebelum pembangunan rumah susun selesai dapat dilakukan melalui PPJB yang dibuat di hadapan notaris. Ayat 2. PPJB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan setelah memenuhi persyaratan kepastian atas. A. Status kepemilikan tanah. B. Kepemilikan IMB. C. Ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum. D. Keterbangunan paling sedikit 20%, dan E. Hal yang diperjanjikan. Pasal 44. Ayat 1. Proses jual beli, yang dilakukan sesudah pembangunan rumah susun selesai, dilakukan melalui akta jual beli atau AJB. Ayat 2. Pembangunan rumah susun dinyatakan selesai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 apabila telah diterbitkan A. Sertifikat laik fungsi, dan B. SHM Sarusun atau SKBG Sarusun. Bab 6. Tentang penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan. Bagian ke-1. Penguasaan Sarusun. Pasal 45. Ayat 1. Penguasaan sarusun pada rumah susun umum dapat dilakukan dengan cara dimiliki atau disewa. Ayat 2. Penguasaan sarusun pada rumah susun khusus dapat dilakukan dengan cara pinjam pakai atau sewa. Ayat 3. Penguasaan terhadap sarusun pada rumah susun negara dapat dilakukan dengan cara pinjam pakai, sewa, atau sewa beli. Ayat 4. Penguasaan terhadap sarusun pada rumah susun komersial dapat dilakukan dengan cara dimiliki atau disewa. Ayat 5. Penguasaan sarusun dengan cara sewa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 4 dilakukan dengan perjanjian tertulis yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 6. Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 5 harus didaftarkan pada PPPSRS. Ayat 7. Tata cara pelaksanaan pinjam pakai atau sewa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dalam peraturan pemerintah. Ayat 8. Tata cara pelaksanaan pinjam pakai, sewa, atau sewa beli sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian kedua. Tentang pemilikan sarusun. Pasal 46. Ayat 1. Hak kepemilikan atas sarusun merupakan hak milik atas sarusun yang bersifat perseorangan yang terpisah dengan hak bersama atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Ayat 2. Hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dihitung berdasarkan atas NPP. Pasal 47. Ayat 1. Sebagai tanda bukti kepemilikan atas sarusun di atas tanah hak milik, hak guna bangunan, atau hak pakai di atas tanah negara, hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah hak pengelolaan diterbitkan SHM Sarusun. Ayat 2. SHM Sarusun sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diterbitkan bagi setiap orang yang memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas tanah. Ayat 3. SHM Sarusun sebagaimana dimaksud pada ayat 1, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang terdiri atas A. Salinan buku tanah dan surat ukur atas hak tanah bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Gambar denah lantai pada tingkat rumah susun bersangkutan yang menunjukkan sarusun yang dimiliki, dan C. Pertelaan mengenai besarnya bagian hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama bagi yang bersangkutan. Ayat 4. SHM Sarusun sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota. Ayat 5. SHM Sarusun dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 48. Ayat 1. Sebagai tanda bukti kepemilikan atas sarusun di atas barang milik negara atau daerah berupa tanah atau tanah wakaf dengan cara sewa, diterbitkan SKBG Sarusun. Ayat 2.
SKBG Sarusun sebagaimana dimaksud pada ayat 1, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang terdiri atas A. Salinan buku bangunan gedung. B. Salinan surat perjanjian sewa atas tanah. C. Gambar denah lantai pada tingkat rumah susun yang bersangkutan yang menunjukkan sarusun yang dimiliki, dan D. Pertelaan mengenai besarnya bagian hak atas bagian bersama dan benda bersama yang bersangkutan. Ayat 3. SKBG Sarusun sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diterbitkan oleh instansi teknis kabupaten atau kota yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang bangunan gedung. Ayat 4. SKBG Sarusun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani fidusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 5. SKBG Sarusun yang dijadikan jaminan utang secara fidusia harus didaftarkan ke kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Pasal 49. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk SHM Sarusun dan SKBG Sarusun dan tata cara penerbitannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 dan pasal 48 diatur dengan peraturan pemerintah. Bagian ketiga. Tentang pemanfaatan rumah susun. Pasal 50. Pemanfaatan rumah susun dilaksanakan sesuai dengan fungsi A. Hunian, atau B. Campuran. Pasal 51. Ayat 1. Pemanfaatan rumah susun sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 dapat berubah dari fungsi hunian ke fungsi campuran karena perubahan rencana tata ruang. Ayat 2. Perubahan fungsi yang diakibatkan oleh perubahan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat 1, menjadi dasar mengganti sejumlah rumah susun dan atau memukimkan kembali pemilik sarusun yang dialih fungsikan. Ayat 3. Pihak yang melakukan perubahan fungsi rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat 2, wajib menjamin hak kepemilikan sarusun. Bagian keempat. Tentang pemanfaatan sarusun. Pasal 52. Setiap orang yang menempati, menghuni, atau memiliki sarusun wajib memanfaatkan sarusun sesuai dengan fungsinya. Pasal 53. Ayat 1. Setiap orang dapat menyewa sarusun. Ayat 2. Penyewaan sarusun sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi hak orang perseorangan atas sarusun dan pemanfaatan terhadap bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Pasal 54. Ayat 1. Sarusun umum yang memperoleh kemudahan dari pemerintah hanya dapat dimiliki atau disewa oleh MBR. Ayat 2. Setiap orang yang memiliki sarusun umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1, hanya dapat mengalihkan kepemilikannya kepada pihak lain dalam hal A. Pewarisan. B. Perikatan kepemilikan rumah susun setelah jangka waktu 20 tahun, atau C. Pindah tempat tinggal yang dibuktikan dengan surat keterangan pindah dari yang berwenang. Ayat 3. Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, huruf B dan huruf C hanya dapat dilakukan kepada badan pelaksana. Ayat 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan 3 diatur dalam peraturan pemerintah. Ayat 5. Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara pemberian kemudahan kepemilikan sarusun umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan menteri. Pasal 55. Ayat 1. Sarusun pada rumah susun negara dapat disewa oleh perseorangan atau kelompok dengan kemudahan dari pemerintah. Ayat 2. Ketentuan mengenai pedoman penyewaan sarusun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Bab 7. Tentang pengelolaan. Pasal 56. Ayat 1. Pengelolaan rumah susun meliputi kegiatan operasional, pemeliharaan, dan perawatan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Ayat 2. Pengelolaan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat 1, harus dilaksanakan oleh pengelola yang berbadan hukum, kecuali rumah susun umum sewa, rumah susun khusus, dan rumah susun negara. Ayat 3. Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus mendaftar dan mendapatkan izin usaha dari bupati atau wali kota. Ayat 4. Khusus untuk Provinsi DKI Jakarta, badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 3, harus mendaftar dan mendapatkan izin usaha dari gubernur. Pasal 57. Ayat 1.
Dalam menjalankan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat 2, pengelola berhak menerima sejumlah biaya pengelolaan. Ayat 2. Biaya pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dibebankan kepada pemilik dan penghuni secara proporsional. Ayat 3. Biaya pengelolaan rumah susun umum sewa dan rumah susun khusus milik pemerintah dapat disubsidi pemerintah. Ayat 4. Besarnya biaya pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dihitung berdasarkan kebutuhan nyata biaya operasional, pemeliharaan, dan perawatan. Ayat 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan besarnya biaya pengelolaan diatur dalam Peraturan Menteri yang membidangi bangunan gedung. Pasal 58. Dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat 2, pengelola dapat bekerja sama dengan orang perseorangan dan badan hukum. Pasal 59. Ayat 1. Pelaku pembangunan yang membangun rumah susun umum milik dan rumah susun komersial dalam masa transisi sebelum terbentuknya PPPSRS wajib mengelola rumah susun. Ayat 2. Masa transisi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ditetapkan paling lama 1 tahun sejak penyerahan pertama kali sarusun kepada pemilik. Ayat 3. Pelaku pembangunan dalam pengelolaan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat bekerja sama dengan pengelola. Ayat 4. Besarnya biaya pengelolaan rumah susun pada masa transisi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ditanggung oleh pelaku pembangunan dan pemilik sarusun berdasarkan NPP setiap sarusun. Pasal 60. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan rumah susun, masa transisi, dan tata cara penyerahan pertama kali sebagaimana dimaksud dalam pasal 56, pasal 57, pasal 58, dan pasal 59 diatur dengan peraturan pemerintah. Bab 8. Tentang peningkatan kualitas. Pasal 61. Ayat 1. Peningkatan kualitas wajib dilakukan oleh pemilik sarusun terhadap rumah susun yang a. Tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki, dan atau b. Dapat menimbulkan bahaya dalam pemanfaatan bangunan rumah susun dan atau lingkungan rumah susun. Ayat 2. Peningkatan kualitas rumah susun selain sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat dilakukan atas prakarsa pemilik sarusun. Pasal 62. Ayat 1. Peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 dilakukan dengan pembangunan kembali rumah susun. Ayat 2. Pembangunan kembali rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan melalui pembongkaran, penataan, dan pembangunan. Pasal 63. Peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat 1, dilakukan dengan tetap melindungi hak kepemilikan, termasuk kepentingan pemilik atau penghuni dengan memperhatikan faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang berkeadilan. Pasal 64. Penetapan peningkatan kualitas rumah susun sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat 1, merupakan kewenangan pemerintah daerah. Pasal 65. Ayat 1. Prakarsa peningkatan kualitas rumah susun sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat 2 dilakukan oleh a. Pemilik sarusun untuk rumah susun umum milik dan rumah susun komersial melalui PPPSRS. b. Pemerintah, pemerintah daerah, atau pemilik untuk rumah susun umum sewa dan rumah susun khusus, atau c. Pemerintah atau pemerintah daerah untuk rumah susun negara. Ayat 2. Prakarsa peningkatan kualitas rumah susun yang berasal dari pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf A harus disetujui paling sedikit 60% anggota PPPSRS. Pasal 66. Pemrakarsa peningkatan kualitas rumah susun sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat 1, wajib a. Memberitahukan rencana peningkatan kualitas rumah susun kepada penghuni sekurang-kurangnya 1 tahun sebelum pelaksanaan rencana tersebut. b. Memberikan kesempatan kepada pemilik untuk menyampaikan masukan terhadap rencana peningkatan kualitas, dan c. Memprioritaskan pemilik lama untuk mendapatkan satuan rumah susun yang sudah ditingkatkan kualitasnya. Pasal 67. Ayat 1. Dalam pelaksanaan peningkatan kualitas rumah susun sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat 1, huruf A, PPPSRS dapat bekerja sama dengan pelaku pembangunan rumah susun. Ayat 2.
Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang berdasarkan prinsip kesetaraan. Ayat 3. Pelaksanaan peningkatan kualitas rumah susun umum dan rumah susun khusus dilaksanakan oleh Badan Pelaksana. Pasal 68. Ayat 1. Pelaku pembangunan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan peningkatan kualitas, penyediaan tempat hunian sementara yang layak dengan memperhatikan faktor jarak, sarana, prasarana, dan utilitas umum, termasuk pendanaan. Ayat 2. PPPSRS bertanggung jawab terhadap penghunian kembali pemilik lama setelah selesainya peningkatan kualitas rumah susun. Ayat 3. Dalam hal penghunian kembali pemilik lama sebagaimana dimaksud pada ayat 2, pemilik tidak dikenai bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pasal 69. Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan kualitas rumah susun diatur dalam peraturan pemerintah. Bab 9. Tentang pengendalian. Pasal 70. Ayat 1. Pengendalian penyelenggaraan rumah susun dilakukan pada tahap A. Perencanaan, B. Pembangunan, C. Penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan, dan D. Pengelolaan. Ayat 2. Pengendalian penyelenggaraan rumah susun pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf A dilakukan melalui penilaian terhadap A. Kesesuaian jumlah dan jenis, B. Kesesuaian zonasi, C. Kesesuaian lokasi, dan D. Kepastian ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum. Ayat 3. Pengendalian penyelenggaraan rumah susun pada tahap pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf B dilakukan terhadap A. Bukti penguasaan atas tanah, dan B. Kesesuaian antara pelaksanaan pembangunan dan izin mendirikan bangunan. Ayat 4. Pengendalian penyelenggaraan rumah susun pada tahap penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf C dilakukan melalui A. Pemberian sertifikat laik fungsi, dan B. Bukti penguasaan dan pemilikan atas sarusun. Ayat 5. Pengendalian penyelenggaraan rumah susun pada tahap pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D dilakukan melalui A. Pengawasan terhadap pembentukan PPPSRS, dan B. Pengawasan terhadap pengelolaan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Pasal 71. Ayat 1. Pengendalian penyelenggaraan rumah susun sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat 1 dilakukan oleh pemerintah melalui A. Perizinan, B. Pemeriksaan, dan C. Penertiban. Ayat 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian penyelenggaraan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Bab 10. Tentang kelembagaan. Bagian ke-1. Tentang Badan Pelaksana. Pasal 72. Ayat 1. Untuk mewujudkan penyediaan rumah susun yang layak dan terjangkau bagi MBR, pemerintah menugasi atau membentuk Badan Pelaksana. Ayat 2. Penugasan atau pembentukan Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertujuan untuk A. Mempercepat penyediaan rumah susun umum dan rumah susun khusus, terutama di perkotaan. B. Menjamin bahwa rumah susun umum hanya dimiliki dan dihuni oleh MBR. C. Menjamin tercapainya asas manfaat rumah susun, dan D. Melaksanakan berbagai kebijakan di bidang rumah susun umum dan rumah susun khusus. Ayat 4. Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat 1, mempunyai fungsi pelaksanaan pembangunan, pengalihan kepemilikan, dan distribusi rumah susun umum dan rumah susun khusus secara terkoordinasi dan terintegrasi. Ayat 5. Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 3, Badan Pelaksana bertugas A. Melaksanakan pembangunan rumah susun umum dan rumah susun khusus. B. Menyelenggarakan koordinasi operasional lintas sektor, termasuk dalam penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum. C. Melaksanakan peningkatan kualitas rumah susun umum dan rumah susun khusus. D. Memfasilitasi penyediaan tanah untuk pembangunan rumah susun umum dan rumah susun khusus. E. Memfasilitasi penghunian, pengalihan, pemanfaatan,
serta pengelolaan rumah susun umum dan rumah susun khusus. F. Melaksanakan verifikasi pemenuhan persyaratan terhadap calon pemilik dan/atau penghuni rumah susun umum dan rumah susun khusus, dan G. Melakukan pengembangan hubungan kerjasama di bidang rumah susun dengan berbagai instansi di dalam dan di luar negeri. Pasal 73. Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan atau pembentukan badan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 diatur dengan peraturan pemerintah. Bagian kedua. Tentang PPPSRS. Pasal 74. Ayat 1. Pemilik sarusun wajib membentuk PPPSRS. Ayat 2. PPPSRS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 beranggotakan pemilik atau penghuni yang mendapat kuasa dari pemilik sarusun. Ayat 3. PPPSRS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberi kedudukan sebagai badan hukum berdasarkan undang-undang ini. Pasal 75. Ayat 1. Pelaku pembangunan wajib memfasilitasi terbentuknya PPPSRS paling lambat sebelum masa transisi sebagaimana dimaksud pada pasal 59 ayat 2 berakhir. Ayat 2. Dalam hal PPPSRS telah terbentuk, pelaku pembangunan segera menyerahkan pengelolaan benda bersama, bagian bersama, dan tanah bersama kepada PPPSRS. Ayat 3. PPPSRS sebagaimana dimaksud pada ayat 1, berkewajiban mengurus kepentingan para pemilik dan penghuni yang berkaitan dengan pengelolaan kepemilikan benda bersama, bagian bersama, tanah bersama, dan penghunian. Ayat 4. PPPSRS sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat membentuk atau menunjuk pengelola. Pasal 76. Tata cara mengurus kepentingan para pemilik dan penghuni yang bersangkutan dengan penghunian sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PPPSRS. Pasal 77. Ayat 1. Dalam hal PPPSRS memutuskan sesuatu yang berkaitan dengan kepemilikan dan pengelolaan rumah susun, setiap anggota mempunyai hak yang sama dengan NPP. Ayat 2. Dalam hal PPPSRS memutuskan sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan penghunian rumah susun, setiap anggota berhak memberikan satu suara. Pasal 78. Ketentuan lebih lanjut mengenai PPPSRS sebagaimana dimaksud dalam pasal 74, pasal 75, pasal 76, dan pasal 77 diatur dengan peraturan pemerintah. Bab 11. Tentang tugas dan wewenang. Bagian ke-1. Tentang umum. Pasal 79. Ayat 1. Pemerintah dalam melaksanakan pembinaan penyelenggaraan rumah susun mempunyai tugas dan wewenang. Ayat 2. Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan tingkat kewenangan masing-masing. Bagian kedua. Tentang tugas. Paragraf 1. Tentang pemerintah. Pasal 80. Pemerintah dalam melaksanakan pembinaan penyelenggaraan rumah susun mempunyai tugas. A. Merumuskan kebijakan dan strategi di bidang rumah susun pada tingkat nasional. B. Menyusun rencana dan program pembangunan dan pengembangan rumah susun pada tingkat nasional. C. Menyelenggarakan sinkronisasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan rumah susun pada tingkat nasional. D. Menyelenggarakan fungsi operasionalisasi pelaksanaan kebijakan penyediaan rumah susun dan mengembangkan lingkungan rumah susun sebagai bagian dari permukiman pada tingkat nasional. E. Memberdayakan pemangku kepentingan dalam bidang rumah susun pada tingkat nasional. F. Menyusun dan menetapkan standar pelayanan minimal rumah susun. G. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan dan penyediaan basis data rumah susun pada tingkat nasional. H. Mengalokasikan dana dan atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya rumah susun umum, rumah susun khusus, dan rumah susun negara. I. Memfasilitasi penyediaan rumah susun bagi masyarakat, terutama bagi MBR. J. Memfasilitasi penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum bagi rumah susun yang disediakan untuk MBR. K. Menyelenggarakan penyusunan kebijakan nasional tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi di bidang rumah susun, dan L. Melakukan pencadangan atau pengadaan tanah untuk rumah susun umum, rumah susun khusus, dan rumah susun negara yang sesuai dengan peruntukan lokasi pembangunan rumah susun.
Paragraf 2. Tentang pemerintah provinsi. Pasal 81. Pemerintah provinsi dalam melaksanakan pembinaan penyelenggaraan rumah susun mempunyai tugas a. Merumuskan kebijakan dan strategi di bidang rumah susun pada tingkat provinsi dengan berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional. B. Menyusun rencana dan program pembangunan dan pengembangan rumah susun pada tingkat provinsi dengan berpedoman pada perencanaan nasional. C. Melaksanakan sinkronisasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan rumah susun pada tingkat provinsi. D. Melaksanakan fungsi operasionalisasi kebijakan penyediaan rumah susun dan mengembangkan lingkungan hunian rumah susun sebagai bagian dari kawasan permukiman pada tingkat provinsi. E. Memberdayakan pemangku kepentingan dalam bidang rumah susun pada tingkat provinsi. F. Melaksanakan standar pelayanan minimal rumah susun. G. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan dan penyediaan basis data rumah susun di kabupaten atau kota pada wilayah provinsi. H. Mengalokasikan dana dan atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya rumah susun umum, rumah susun khusus, dan rumah susun negara. I. Memfasilitasi penyediaan rumah susun bagi masyarakat, terutama bagi MBR. J. Memfasilitasi penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum bagi rumah susun yang disediakan untuk MBR. K. Melaksanakan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi di bidang rumah susun dengan berpedoman pada kebijakan nasional, dan L. Melakukan pencadangan atau pengadaan tanah untuk rumah susun umum, rumah susun khusus, dan rumah susun negara yang sesuai dengan peruntukan lokasi pembangunan rumah susun. Paragraf 3. Tentang pemerintah kabupaten atau kota. Pasal 82. Pemerintah kabupaten atau kota dalam melaksanakan pembinaan penyelenggaraan rumah susun mempunyai tugas a. Merumuskan kebijakan dan strategi pada tingkat kabupaten atau kota di bidang rumah susun dengan berpedoman pada kebijakan dan strategi provinsi dan atau nasional. B. Menyusun rencana dan program pembangunan dan pengembangan rumah susun pada tingkat kabupaten atau kota dengan berpedoman pada perencanaan provinsi dan atau nasional. C. Melaksanakan sinkronisasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan rumah susun pada tingkat kabupaten atau kota. D. Melaksanakan fungsi operasionalisasi kebijakan penyediaan dan penataan lingkungan hunian rumah susun pada tingkat kabupaten atau kota. E. Memberdayakan pemangku kepentingan dalam bidang rumah susun pada tingkat kabupaten atau kota. F. Melaksanakan standar pelayanan minimal rumah susun. G. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan dan penyediaan basis data rumah susun pada tingkat kabupaten atau kota. H. Mengalokasikan dana dan atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya rumah susun umum, rumah susun khusus, dan rumah susun negara. I. Memfasilitasi penyediaan rumah susun bagi masyarakat, terutama bagi MBR. J. Memfasilitasi penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum pembangunan rumah susun bagi MBR. K. Melaksanakan kebijakan daerah tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi di bidang rumah susun dengan berpedoman pada kebijakan provinsi dan atau nasional. L. Melakukan pencadangan atau pengadaan tanah untuk rumah susun umum, rumah susun khusus, dan rumah susun negara yang sesuai dengan peruntukan lokasi pembangunan rumah susun. M. Memfasilitasi pemeliharaan dan perawatan prasarana, sarana, dan utilitas umum rumah susun yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat, dan N. Menginventarisasi, mencatat, dan memetakan tanah, prasarana, sarana, utilitas umum, dan bangunan yang menjadi bagian dari rumah susun. Bagian ketiga. Tentang wewenang. Paragraf 1. Tentang pemerintah. Pasal 83. Pemerintah dalam melaksanakan pembinaan penyelenggaraan rumah susun mempunyai wewenang a. Menetapkan kebijakan dan strategi di bidang rumah susun pada tingkat nasional. B. Menetapkan peraturan perundang-undangan, termasuk norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rumah susun. C. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program di bidang rumah susun pada tingkat nasional.
D. Mengawasi pelaksanaan operasionalisasi kebijakan dan strategi di bidang rumah susun pada tingkat nasional. E. Memfasilitasi pengelolaan bagian bersama dan benda bersama rumah susun umum, rumah susun khusus, dan rumah susun negara. F. Memfasilitasi kerjasama pada tingkat nasional antara pemerintah dan badan hukum atau kerjasama internasional antara pemerintah dan badan hukum asing dalam penyelenggaraan rumah susun. G. Menyelenggarakan koordinasi pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta pemanfaatan industri bahan bangunan yang mengutamakan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal yang aman bagi kesehatan. H. Menyelenggarakan koordinasi pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang rumah susun, dan I. Memfasilitasi peningkatan kualitas rumah susun umum, rumah susun khusus, dan rumah susun negara pada tingkat nasional. Paragraf 2. Tentang pemerintah provinsi. Pasal 84. Pemerintah provinsi dalam melaksanakan pembinaan penyelenggaraan rumah susun mempunyai wewenang. A. Menetapkan kebijakan dan strategi di bidang rumah susun pada tingkat provinsi dengan berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional. B. Menyusun dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan di bidang rumah susun pada tingkat provinsi dengan berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria nasional. C. Menyusun petunjuk pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang rumah susun yang telah ditetapkan oleh pemerintah. D. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan operasionalisasi kebijakan dan strategi di bidang rumah susun pada tingkat provinsi. E. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kebijakan, strategi, serta program di bidang rumah susun pada tingkat provinsi. F. Memfasilitasi pengelolaan bagian bersama dan benda bersama rumah susun umum, rumah susun khusus, dan rumah susun negara pada tingkat provinsi. G. Memfasilitasi kerjasama pada tingkat provinsi, antara pemerintah provinsi, kabupaten atau kota, dan badan hukum dalam penyelenggaraan rumah susun. H. Melaksanakan pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta pemanfaatan industri bahan bangunan yang mengutamakan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal yang aman bagi kesehatan. I. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang rumah susun, dan J. Memfasilitasi peningkatan kualitas rumah susun umum, rumah susun khusus, dan rumah susun negara pada tingkat provinsi. Paragraf 3. Tentang pemerintah kabupaten atau kota. Pasal 85. Pemerintah kabupaten atau kota dalam melaksanakan pembinaan penyelenggaraan rumah susun mempunyai wewenang. A. Menetapkan kebijakan dan strategi di bidang rumah susun pada tingkat kabupaten atau kota dengan berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional dan provinsi. B. Menyusun dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan di bidang rumah susun pada tingkat kabupaten atau kota dengan berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria provinsi dan atau nasional. C. Menyusun petunjuk pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang rumah susun yang telah ditetapkan oleh pemerintah provinsi dan atau pemerintah. D. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan operasionalisasi kebijakan dan strategi di bidang rumah susun. E. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kebijakan, strategi, serta program di bidang rumah susun pada tingkat kabupaten atau kota. F. Memfasilitasi pengelolaan bagian bersama dan benda bersama rumah susun umum, rumah susun khusus, dan rumah susun negara pada tingkat kabupaten atau kota. G. Menetapkan zonasi dan lokasi pembangunan rumah susun. H. Memfasilitasi kerjasama pada tingkat kabupaten atau kota antara pemerintah kabupaten kota dan badan hukum dalam penyelenggaraan rumah susun. I. Melaksanakan pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta pemanfaatan industri bahan bangunan yang mengutamakan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal yang aman bagi kesehatan. J. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang rumah susun, dan K. Memfasilitasi peningkatan kualitas rumah susun umum, rumah susun khusus, dan rumah susun negara pada tingkat kabupaten atau kota. Bagian keempat. Tentang bantuan dan kemudahan. Pasal 86. Pemerintah memberikan bantuan dan kemudahan dalam rangka pembangunan,
penghunian, penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan rumah susun bagi MBR. Pasal 87. Ayat 1. Pemerintah dan atau pemerintah daerah bertanggung jawab dalam pengadaan tanah untuk pembangunan rumah susun umum, rumah susun khusus, dan atau rumah susun negara. Ayat 2. Tanggung jawab dalam pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang. Ayat 3. Biaya pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibebankan kepada pemerintah dan atau pemerintah daerah sesuai dengan tingkat kewenangannya. Pasal 88. Ayat 1. Pemerintah dan atau pemerintah daerah memberikan insentif kepada pelaku pembangunan rumah susun umum dan rumah susun khusus serta memberikan bantuan dan kemudahan bagi MBR. Ayat 2. Insentif yang diberikan kepada pelaku pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa A. Fasilitasi dalam pengadaan tanah. B. Fasilitasi dalam proses sertifikasi tanah. C. Fasilitasi dalam proses perizinan. D. Fasilitas kredit konstruksi dengan suku bunga rendah. E. Insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan atau F. Bantuan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum. Ayat 3. Bantuan dan kemudahan yang diberikan kepada MBR sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa A. Kredit kepemilikan sarusun dengan suku bunga rendah. B. Keringanan biaya sewa sarusun. C. Asuransi dan penjaminan kredit pemilikan rumah susun. D. Insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan atau E. Sertifikasi sarusun. Ayat 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif kepada pelaku pembangunan rumah susun umum dan rumah susun khusus serta bantuan dan kemudahan kepada MBR diatur dalam peraturan pemerintah. Bab 12. Tentang hak dan kewajiban. Bagian ke-1. Tentang hak. Pasal 89. Ayat 1. Setiap orang mempunyai hak untuk menghuni sarusun yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan di dalam lingkungan yang sehat, aman, dan harmonis. Ayat 2. Dalam penyelenggaraan rumah susun, setiap orang berhak A. Memberikan masukan dan usulan dalam penyusunan kebijakan dan strategi rumah susun pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. B. Mengawasi ketaatan para pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program pembangunan rumah susun sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, baik pada tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten atau kota. C. Memperoleh informasi, melakukan penelitian, serta mengembangkan pengetahuan dan teknologi rumah susun. D. Ikut serta membantu mengelola informasi rumah susun, baik pada tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten atau kota. E. Membangun rumah susun. F. Memperoleh manfaat dari penyelenggaraan rumah susun. G. Memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialami secara langsung sebagai akibat penyelenggaraan rumah susun. H. Mengupayakan kerjasama antar lembaga dan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat dalam kegiatan usaha di bidang rumah susun, dan I. Mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan terhadap penyelenggaraan rumah susun yang merugikan masyarakat. Bagian kedua. Tentang kewajiban. Pasal 90. Ayat 1. Setiap orang wajib menaati pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program pembangunan rumah susun yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang rumah susun. Ayat 2. Setiap orang dalam menggunakan haknya sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 wajib menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang rumah susun. Ayat 3. Dalam penyelenggaraan rumah susun, setiap orang wajib A. Menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kesehatan di lingkungan rumah susun. B. Ikut serta mencegah terjadinya penyelenggaraan rumah susun yang merugikan dan membahayakan orang lain dan atau kepentingan umum. C. Menjaga dan memelihara prasarana dan sarana lingkungan serta utilitas umum yang berada di lingkungan rumah susun, dan D. Mengawasi pemanfaatan dan pemfungsian prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan rumah susun. Bab 13. Tentang pendanaan dan sistem pembiayaan.
Bagian ke-1. Tentang umum. Pasal 91. Ayat 1. Pendanaan dan sistem pembiayaan dimaksudkan untuk memastikan ketersediaan dana dan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pemenuhan kebutuhan rumah susun. Ayat 2. Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong pemberdayaan sistem pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Bagian kedua. Tentang pendanaan. Pasal 92. Sumber dana untuk pemenuhan kebutuhan rumah susun berasal dari A. Anggaran pendapatan dan belanja negara. B. Anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan atau C. Sumber dana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 93. Dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 dimanfaatkan untuk mendukung A. Penyelenggaraan rumah susun umum, rumah susun khusus, serta rumah susun negara, dan atau B. Pemberian bantuan dan atau kemudahan pembangunan rumah susun umum, rumah susun khusus, dan rumah susun negara. Bagian ketiga. Tentang sistem pembiayaan. Paragraf 1. Tentang umum. Pasal 94. Ayat 1. Pemerintah dan atau pemerintah daerah melakukan upaya pengembangan sistem pembiayaan untuk penyelenggaraan rumah susun. Ayat 2. Pengembangan sistem pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Lembaga pembiayaan. B. Pengerahan dan pemupukan dana. C. Pemanfaatan sumber biaya, dan D. Kemudahan atau bantuan pembiayaan. Ayat 3. Sistem pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Paragraf 2. Tentang pemanfaatan sumber biaya. Pasal 95. Pemanfaatan sumber biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 ayat 2 huruf C digunakan untuk A. Pembangunan rumah susun. B. Pemerolehan sarusun. C. Pemeliharaan dan perawatan rumah susun. D. Peningkatan kualitas rumah susun, dan atau E. Kepentingan lain di bidang rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bab 14. Tentang peran masyarakat. Pasal 96. Ayat 1. Penyelenggaraan rumah susun dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan tingkat kewenangannya dengan melibatkan peran masyarakat. Ayat 2. Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memberikan masukan dalam A. Penyusunan rencana pembangunan rumah susun dan lingkungannya. B. Pelaksanaan pembangunan rumah susun dan lingkungannya. C. Pemanfaatan rumah susun dan lingkungannya. D. Pemeliharaan dan perbaikan rumah susun dan lingkungannya, dan atau E. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan rumah susun dan lingkungannya. Ayat 3. Masyarakat dapat membentuk forum pengembangan rumah susun. Ayat 4. Forum sebagaimana dimaksud pada ayat 3 mempunyai fungsi dan tugas A. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pengembangan rumah susun. B. Membahas dan merumuskan pemikiran arah pengembangan penyelenggaraan rumah susun. C. Meningkatkan peran dan pengawasan masyarakat. D. Memberikan masukan kepada pemerintah, dan atau E. Melakukan peran arbitrase dan mediasi di bidang penyelenggaraan rumah susun. Ayat 5. Pembentukan forum sebagaimana dimaksud pada ayat 6 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai peran masyarakat dalam penyelenggaraan rumah susun dan forum pengembangan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 3 diatur dalam peraturan menteri. Bab 15. Tentang larangan. Pasal 97. Setiap pelaku pembangunan rumah susun komersial dilarang mengingkari kewajibannya untuk menyediakan rumah susun umum sekurang-kurangnya 20% dari total luas lantai rumah susun komersial yang dibangun sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 2. Pasal 98. Pelaku pembangunan dilarang membuat PPJB A. Yang tidak sesuai dengan yang dipasarkan, atau B. Sebelum memenuhi persyaratan kepastian sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat 2. Pasal 99. Setiap orang dilarang A. Merusak atau mengubah prasarana, sarana,
dan utilitas umum yang ada di lingkungan rumah susun. B. Melakukan perbuatan yang membahayakan orang lain atau kepentingan umum dalam lingkungan rumah susun. C. Mengubah fungsi dan pemanfaatan sarusun, atau D. Mengalihfungsikan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta benda bersama, bagian bersama, dan tanah bersama dalam pembangunan atau pengelolaan rumah susun. Pasal 100. Setiap orang dilarang membangun rumah susun di luar lokasi yang ditetapkan. Pasal 101. Ayat 1. Setiap orang dilarang A. Mengubah peruntukan lokasi rumah susun yang sudah ditetapkan, atau B. Mengubah fungsi dan pemanfaatan rumah susun. Ayat 2. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikecualikan apabila terdapat perubahan tata ruang. Pasal 102. Setiap pejabat dilarang A. Menetapkan lokasi yang berpotensi menimbulkan bahaya untuk pembangunan rumah susun, atau B. Mengeluarkan izin mendirikan bangunan rumah susun yang tidak sesuai dengan lokasi peruntukan. Pasal 103. Setiap orang dilarang menyewakan atau mengalihkan kepemilikan sarusun umum kepada pihak lain, kecuali sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat 2. Pasal 104. Setiap orang dilarang menghalang-halangi kegiatan peningkatan kualitas rumah susun sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat 1, pasal 62, pasal 64, dan pasal 65. Bab 16. Tentang penyelesaian sengketa. Pasal 105. Ayat 1. Penyelesaian sengketa di bidang rumah susun terlebih dahulu diupayakan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Ayat 2. Dalam hal penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pihak yang dirugikan dapat menggugat melalui pengadilan yang berada di lingkungan pengadilan umum atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan yang disepakati para pihak yang bersengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa. Ayat 3. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dilakukan melalui arbitrase, konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan atau penilaian ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 4. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak menghilangkan tanggung jawab pidana. Pasal 106. Gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 105 ayat 2 dapat dilakukan oleh A. Orang perseorangan, B. Badan hukum, C. Masyarakat, dan atau D. Pemerintah atau instansi terkait. Bab 17. Tentang sanksi administratif. Pasal 107. Setiap orang yang menyelenggarakan rumah susun tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 2, pasal 22 ayat 3, pasal 25 ayat 1, pasal 26 ayat 1, pasal 30, pasal 39 ayat 1, pasal 40 ayat 1, pasal 51 ayat 3, pasal 52, pasal 59 ayat 1, pasal 61 ayat 1, pasal 66, pasal 74 ayat 1, dikenai sanksi administratif. Pasal 108. Ayat 1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 dapat berupa A. Peringatan tertulis, B. Pembatasan kegiatan pembangunan dan atau kegiatan usaha, C. Penghentian sementara pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan, D. Penghentian sementara atau penghentian tetap pada pengelolaan rumah susun, E. Pengenaan denda administratif, F. Pencabutan IMB, G. Pencabutan sertifikat laik fungsi, H. Pencabutan SHM Sarusun atau SKBG Sarusun, I. Perintah pembongkaran bangunan rumah susun, atau J. Pencabutan izin usaha. Ayat 2. Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak menghilangkan tanggung jawab pemulihan dan pidana. Ayat 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif, tata cara, dan besaran denda administratif diatur dalam peraturan pemerintah. Bab 18. Tentang ketentuan pidana. Pasal 109.
Setiap pelaku pembangunan rumah susun komersial yang mengingkari kewajibannya untuk menyediakan rumah susun umum sekurang-kurangnya 20% dari total luas lantai rumah susun komersial yang dibangun sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 20 miliar rupiah. Pasal 110. Pelaku pembangunan yang membuat PPJB A. Yang tidak sesuai dengan yang dipasarkan, atau B. Sebelum memenuhi persyaratan kepastian sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat 2. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 98, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 4 miliar rupiah. Pasal 111. Ayat 1. Setiap orang yang A. Merusak atau mengubah prasarana, sarana, dan utilitas umum yang ada di lingkungan rumah susun. B. Melakukan perbuatan yang membahayakan orang lain atau kepentingan umum dalam lingkungan rumah susun. C. Mengubah fungsi dan pemanfaatan sarusun, atau D. Mengalihfungsikan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta benda bersama, bagian bersama, dan tanah bersama dalam pembangunan atau pengelolaan rumah susun. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Ayat 2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 mengakibatkan bahaya bagi nyawa orang atau barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 250 juta rupiah. Pasal 112. Setiap orang yang membangun rumah susun di luar lokasi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Pasal 113. Ayat 1. Setiap orang yang A. Mengubah peruntukan lokasi rumah susun yang sudah ditetapkan, atau B. Mengubah fungsi dan pemanfaatan rumah susun sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Ayat 2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, mengakibatkan bahaya bagi nyawa orang atau barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 250 juta rupiah. Pasal 114. Setiap pejabat yang A. Menetapkan lokasi yang berpotensi menimbulkan bahaya untuk pembangunan rumah susun, atau B. Mengeluarkan izin mendirikan bangunan rumah susun yang tidak sesuai dengan lokasi peruntukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 5 miliar rupiah. Pasal 115. Setiap orang yang menyewakan atau mengalihkan kepemilikan sarusun umum kepada pihak lain, sebagaimana dimaksud dalam pasal 103, dipidana dengan pidana denda paling banyak 150 juta rupiah. Pasal 116. Setiap orang yang menghalang-halangi kegiatan peningkatan kualitas rumah susun sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 200 juta rupiah. Pasal 117. Ayat 1. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 109 sampai dengan pasal 116 dilakukan oleh badan hukum, maka selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana dapat dijatuhkan terhadap badan hukum berupa pidana denda dengan pemberatan 3 kali dari pidana denda terhadap orang. Ayat 2. Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat 1, badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa A. Pencabutan izin usaha, atau B. Pencabutan status badan hukum. Bab 19. Tentang ketentuan penutup. Pasal 118. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku. A. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. B. Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan undang-undang ini. Pasal 119.
Peraturan perundang-undangan pelaksanaan yang diamanatkan dalam undang-undang ini diselesaikan paling lambat 1 tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan. Pasal 120. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 10 November tahun 2011 Presiden Republik Indonesia. TTD. Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 November tahun 2011. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. TTD. Amir Syamsuddin. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 108. Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2011. Tentang Rumah Susun. Romawi 1. Tentang Umum. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 28H ayat 1, menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Tempat tinggal mempunyai peran strategis dalam pembentukan watak dan kepribadian bangsa serta sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif. Oleh karena itu, negara bertanggung jawab untuk menjamin pemenuhan hak akan tempat tinggal dalam bentuk rumah yang layak dan terjangkau. Pemenuhan hak atas rumah merupakan masalah nasional yang dampaknya sangat dirasakan di seluruh wilayah tanah air. Hal itu dapat dilihat dari masih banyaknya MBR yang belum dapat menghuni rumah yang layak, khususnya di perkotaan yang mengakibatkan terbentuknya kawasan kumuh. Pemenuhan kebutuhan perumahan tersebut salah satunya dapat dilakukan melalui pembangunan rumah susun sebagai bagian dari pembangunan perumahan mengingat keterbatasan lahan di perkotaan. Pembangunan rumah susun diharapkan mampu mendorong pembangunan perkotaan yang sekaligus menjadi solusi peningkatan kualitas permukiman. Ketentuan mengenai rumah susun selama ini diatur dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, tetapi dalam perkembangannya, undang-undang tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, kebutuhan setiap orang dalam penghunian, kepemilikan, dan pemanfaatan rumah susun. Di samping itu, pengaruh globalisasi, budaya, dan kehidupan masyarakat serta dinamika masyarakat menjadikan undang-undang tersebut tidak memadai lagi sebagai pedoman dalam pengaturan penyelenggaraan rumah susun. Undang-undang ini menciptakan dasar hukum yang tegas berkaitan dengan penyelenggaraan rumah susun dengan berdasarkan asas kesejahteraan, keadilan dan pemerataan, kenasionalan, keterjangkauan dan kemudahan, keefisienan dan kemanfaatan, kemandirian dan kebersamaan, kemitraan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, kesehatan, kelestarian dan berkelanjutan, keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan, serta keamanan, ketertiban, dan keteraturan. Dalam undang-undang ini penyelenggaraan rumah susun bertujuan untuk menjamin terwujudnya rumah susun yang layak huni dan terjangkau, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan ruang, mengurangi luasan dan mencegah timbulnya perumahan dan permukiman kumuh, mengarahkan pengembangan kawasan perkotaan, memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi, memberdayakan para pemangku kepentingan, serta memberikan kepastian hukum dalam penyediaan, kepenghunian, pengelolaan, dan kepemilikan rumah susun. Pengaturan dalam undang-undang ini juga menunjukkan keberpihakan negara dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang terjangkau bagi MBR serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan rumah susun. Undang-undang ini memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah di bidang penyelenggaraan rumah susun dan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan penyelenggaraan rumah susun di daerah sesuai dengan kewenangannya. Kewenangan yang diberikan tersebut didukung oleh pendanaan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara maupun anggaran pendapatan dan belanja daerah. Undang-undang ini mengatur penyelenggaraan rumah susun secara komprehensif meliputi pembinaan, perencanaan, pembangunan, penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan, pengelolaan, peningkatan kualitas, pengendalian, kelembagaan, tugas dan wewenang, hak dan kewajiban, pendanaan dan sistem pembiayaan, dan peran masyarakat. Hal mendasar yang diatur dalam undang-undang ini, antara lain, mengenai jaminan kepastian hukum kepemilikan dan kepenghunian atas sarusun bagi MBR, adanya badan yang menjamin penyediaan rumah susun umum dan rumah susun khusus, pemanfaatan barang milik negara atau daerah yang berupa tanah dan pendayagunaan tanah wakaf,
kewajiban pelaku pembangunan rumah susun komersial untuk menyediakan rumah susun umum, pemberian insentif kepada pelaku pembangunan rumah susun umum dan rumah susun khusus, bantuan dan kemudahan bagi MBR, serta pelindungan konsumen. Romawi 2. Pasal demi pasal. Apabila tidak diuraikan dalam penjelasan ini, maka penjelasan atas pasal tersebut adalah cukup jelas. Pasal 2 huruf A. Yang dimaksud dengan asas kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan rumah susun yang layak bagi masyarakat agar mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Pasal 2 huruf B. Yang dimaksud dengan asas keadilan dan pemerataan adalah memberikan hasil pembangunan di bidang rumah susun agar dapat dinikmati secara proporsional dan merata bagi seluruh rakyat. Pasal 2 huruf C. Yang dimaksud dengan asas kenasionalan adalah memberikan landasan agar kepemilikan sarusun dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan nasional. Pasal 2 huruf D. Yang dimaksud dengan asas keterjangkauan dan kemudahan adalah memberikan landasan agar hasil pembangunan rumah susun dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, serta mendorong terciptanya iklim kondusif dengan memberikan kemudahan bagi MBR. Pasal 2 huruf E. Yang dimaksud dengan asas keefisienan dan kemanfaatan adalah memberikan landasan penyelenggaraan rumah susun yang dilakukan dengan memaksimalkan potensi sumber daya tanah, teknologi rancang bangun, dan industri bahan bangunan yang sehat serta memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Pasal 2 huruf F. Yang dimaksud dengan asas kemandirian dan kebersamaan adalah memberikan landasan penyelenggaraan rumah susun bertumpu pada prakarsa, swadaya, dan peran serta masyarakat sehingga mampu membangun kepercayaan, kemampuan, dan kekuatan sendiri serta terciptanya kerja sama antar pemangku kepentingan. Pasal 2 huruf G. Yang dimaksud dengan asas kemitraan adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan rumah susun dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan pelaku usaha dan masyarakat dengan prinsip saling mendukung. Pasal 2 huruf H. Yang dimaksud dengan asas keserasian dan keseimbangan adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan rumah susun dilakukan dengan mewujudkan keserasian dan keseimbangan pola pemanfaatan ruang. Pasal 2 huruf I. Yang dimaksud dengan asas keterpaduan adalah memberikan landasan agar rumah susun diselenggarakan secara terpadu dalam hal kebijakan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pengendalian. Pasal 2 huruf J. Yang dimaksud dengan asas kesehatan adalah memberikan landasan agar pembangunan rumah susun memenuhi standar rumah sehat, syarat kesehatan lingkungan, dan perilaku hidup sehat. Pasal 2 huruf K. Yang dimaksud dengan asas kelestarian dan keberlanjutan adalah memberikan landasan agar rumah susun diselenggarakan dengan menjaga keseimbangan lingkungan hidup dan menyesuaikan dengan kebutuhan yang terus meningkat sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk dan keterbatasan lahan. Pasal 2 huruf L. Yang dimaksud dengan asas keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan adalah memberikan landasan agar bangunan rumah susun memenuhi persyaratan keselamatan, yaitu kemampuan bangunan rumah susun mendukung beban muatan, pengamanan bahaya kebakaran, dan bahaya petir, persyaratan kenyamanan ruang dan gerak antar ruang, pengkondisian udara, pandangan, getaran, dan kebisingan, serta persyaratan kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan, kelengkapan prasarana, dan sarana rumah susun termasuk fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usia. Pasal 2 huruf M. Yang dimaksud dengan asas keamanan, ketertiban, dan keteraturan adalah memberikan landasan agar pengelolaan dan pemanfaatan rumah susun dapat menjamin bangunan, lingkungan, dan penghuni dari segala gangguan dan ancaman keamanan, ketertiban dalam melaksanakan kehidupan bertempat tinggal dan kehidupan sosialnya, serta keteraturan dalam pemenuhan ketentuan administratif. Pasal 13 ayat 1 huruf B. Pembangunan rumah susun mengacu rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota dan zonasinya. Pasal 14 ayat 1 huruf H. Yang dimaksud dengan hunian berimbang adalah perumahan atau lingkungan hunian yang dibangun secara berimbang antara rumah susun komersial dan rumah susun umum. Pasal 21 ayat 5. Yang dimaksud dengan dicatatkan di kantor pertanahan adalah dicatat pada buku tanah dan pada sertifikat hak atas tanah. Pasal 22 ayat 1 huruf B. Yang dimaksud dengan konsolidasi tanah adalah penataan kembali penguasaan, pemilikan,
penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dalam usaha penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan rumah susun. Pasal 22 ayat 1 huruf C. Yang dimaksud dengan peralihan hak atas tanah adalah jual beli, hibah, atau tukar-menukar hak atas tanah. Yang dimaksud dengan pelepasan hak atas tanah adalah pelepasan yang dilakukan oleh pemegang hak atas tanah di hadapan pejabat yang berwenang menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh negara. Pasal 24 huruf A. Yang dimaksud dengan persyaratan administratif adalah perizinan yang diperlukan sebagai syarat untuk melakukan pembangunan rumah susun. Pasal 24 huruf B. Yang dimaksud dengan persyaratan teknis adalah persyaratan yang berkaitan dengan struktur bangunan, keamanan dan keselamatan bangunan, kesehatan lingkungan, kenyamanan, dan lain-lain yang berhubungan dengan rancang bangun, termasuk kelengkapan prasarana dan fasilitas lingkungan. Pasal 24 huruf C. Yang dimaksud dengan persyaratan ekologis adalah persyaratan yang memenuhi analisis dampak lingkungan dalam hal pembangunan rumah susun. Pasal 25 ayat 1. Yang dimaksud dengan bagian bersama, antara lain, adalah fondasi, kolom, balok, dinding, lantai, atap, talang air, tangga, lift, selasar, saluran, pipa, jaringan listrik, gas, dan telekomunikasi. Yang dimaksud dengan benda bersama, antara lain, adalah ruang pertemuan, tanaman, bangunan pertamanan, bangunan sarana sosial, tempat ibadah, tempat bermain, dan tempat parkir yang terpisah atau menyatu dengan struktur bangunan rumah susun. Pasal 34 ayat 1. Yang dimaksud dengan koefisien lantai bangunan adalah perbandingan antara luas keseluruhan lantai bangunan gedung dan luas persil atau kaveling atau blok peruntukan. Yang dimaksud dengan koefisien dasar bangunan adalah perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dan luas persil atau kaveling atau blok peruntukan. Perhitungan dan penetapan koefisien lantai bangunan dan koefisien dasar bangunan, termasuk ketinggian bangunan gedung pada suatu lokasi sesuai dengan ketentuan tata ruang yang diatur oleh pemerintah daerah melalui rencana tata bangunan dan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 35 huruf A. Yang dimaksud dengan peruntukan lokasi adalah ketentuan tentang jenis fungsi atau kombinasi fungsi bangunan rumah susun yang boleh dibangun pada lokasi atau kawasan tertentu. Yang dimaksud dengan intensitas bangunan adalah ketentuan teknis tentang kepadatan dan ketinggian bangunan rumah susun yang dipersyaratkan pada lokasi atau kawasan tertentu yang meliputi koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan jumlah lantai bangunan. Pasal 35 huruf B. Yang dimaksud dengan persyaratan keselamatan adalah kemampuan bangunan rumah susun untuk mendukung beban muatan serta untuk mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan bahaya petir. Persyaratan kesehatan meliputi sistem penghawaan, pencahayaan, sanitasi, dan penggunaan bahan bangunan. Persyaratan kenyamanan meliputi kenyamanan ruang gerak dan hubungan antar ruang, kondisi udara dalam ruang, pandangan, serta terhadap pengaruh tingkat getaran dan tingkat kebisingan. Persyaratan kemudahan meliputi kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan rumah susun serta sarana dan prasarana dalam pemanfaatan bangunan rumah susun. Pasal 37. Yang dimaksud dengan keserasian dan keseimbangan fungsi lingkungan adalah keserasian antara lingkungan buatan, lingkungan alam dan sosial budaya, termasuk nilai-nilai budaya bangsa yang perlu dilestarikan. Pasal 39 ayat 1. Yang dimaksud dengan laik fungsi adalah berfungsinya seluruh atau sebagian bangunan rumah susun yang dapat menjamin dipenuhinya persyaratan tata bangunan dan keandalan bangunan rumah susun sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam IMB. Yang dimaksud dengan sebagian pembangunan rumah susun adalah satu bangunan rumah susun atau lebih dari seluruh rencana bangunan rumah susun dalam satuan lingkungan. Pasal 40 ayat 1. Yang dimaksud dengan lingkungan rumah susun adalah sebidang tanah dengan batas-batas yang jelas yang di atasnya dibangun rumah susun, termasuk prasarana, sarana, dan utilitas umum yang secara keseluruhan merupakan kesatuan tempat permukiman. Yang dimaksud dengan prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian rumah susun yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan tempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman meliputi jaringan jalan, drainase, sanitasi, air bersih, dan tempat sampah.
Yang dimaksud dengan sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian rumah susun yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi meliputi sarana sosial ekonomi pendidikan, kesehatan, peribadatan dan perniagaan, dan sarana umum, ruang terbuka hijau, tempat rekreasi, sarana olahraga, tempat pemakaman umum, sarana pemerintahan, dan lain-lain. Yang dimaksud dengan utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian rumah susun yang mencakup jaringan listrik, jaringan telepon, dan jaringan gas. Pasal 42 ayat 2 huruf A. Kepastian peruntukan ruang ditunjukkan melalui surat keterangan rencana kota yang sudah disetujui pemerintah daerah. Pasal 42 ayat 2 huruf B. Kepastian hak atas tanah ditunjukkan melalui sertifikat hak atas tanah. Pasal 42 ayat 2 huruf C. Kepastian status kepemilikan antara SHM Sarusun atau SKBG Sarusun harus dijelaskan kepada calon pembeli yang ditunjukkan berdasarkan pertelaan yang disahkan oleh pemerintah daerah. Pasal 42 ayat 2 huruf D. Izin pembangunan rumah susun ditunjukkan melalui IMB. Pasal 42 ayat 2 huruf E. Yang dimaksud dengan jaminan atas pembangunan rumah susun dapat berupa surat dukungan bank atau non-bank. Pasal 43 ayat 2, huruf D. Yang dimaksud dengan keterbangunan paling sedikit 20% adalah 20% dari volume konstruksi bangunan rumah susun yang sedang dipasarkan. Pasal 43 ayat 2, huruf E. Yang dimaksud dengan hal yang diperjanjikan adalah kondisi sarusun yang dibangun dan dijual kepada konsumen yang dipasarkan, termasuk melalui media promosi, antara lain, lokasi rumah susun, bentuk sarusun, spesifikasi bangunan, harga sarusun, prasarana, sarana, dan utilitas umum rumah susun, fasilitas lain, serta waktu serah terima sarusun. Pasal 44 ayat 1. AJB dibuat di hadapan notaris PPAT untuk SHM Sarusun dan notaris untuk SKBG Sarusun sebagai bukti peralihan hak. Pasal 50 huruf B. Yang dimaksud dengan fungsi campuran adalah campuran antara fungsi hunian dan bukan hunian. Pasal 54 ayat 2, huruf A. Yang dimaksud dengan pewarisan adalah peralihan hak yang terjadi karena hukum dengan meninggalnya pewaris. Pasal 54 ayat 2, huruf C. Pindah tempat tinggal, antara lain karena pindah domisili, mengalami perubahan taraf hidup, lokasi pekerjaan pindah, dan terkena pemutusan hubungan kerja. Pasal 54 ayat 3. Yang dimaksud dengan pengalihan adalah pengalihan pemilikan dan dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT untuk SHM Sarusun dan oleh notaris untuk SKBG Sarusun. Pasal 55 ayat 1. Penyewa secara perseorangan atau kelompok adalah pejabat atau pegawai negeri atau orang yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas negara. Pasal 56 ayat 1. Yang dimaksud dengan pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung beserta prasarana dan sarananya agar selalu layak fungsi. Yang dimaksud dengan perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan atau prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap layak fungsi. Pasal 57 ayat 2. Yang dimaksud dengan proporsional adalah biaya dan operasional dan pemeliharaan ditanggung oleh penghuni, biaya perawatan ditanggung oleh pemilik. Pasal 59 ayat 1. Yang dimaksud dengan masa transisi adalah masa ketika sarusun belum seluruhnya terjual. Pasal 70 ayat 1, huruf C. Yang dimaksud dengan pemilikan adalah objek sarusun yang dimiliki oleh orang atau badan yang dibuktikan dengan SHM Sarusun atau SKBG Sarusun. Pasal 70 ayat 4 huruf B. Yang dimaksud dengan bukti penguasaan dan pemilikan atas sarusun adalah SHM Sarusun, SKBG Sarusun, atau perjanjian tertulis sewa atau pinjam pakai. Pasal 72 ayat 2 huruf D. Yang dimaksud dengan melaksanakan berbagai kebijakan adalah untuk mewujudkan pemisahan antara pelaksana dan pembuat kebijakan serta pengawas. Pasal 74 ayat 2. Kuasa dari pemilik kepada penghuni terbatas pada hal penghunian, misalnya, dalam hal penentuan besaran iuran untuk keamanan, kebersihan, atau sosial kemasyarakatan. Pasal 77 ayat 2. Yang dimaksud dengan, setiap anggota berhak memberikan satu suara,
adalah apabila sarusun telah dihuni, suara pemilik dapat dikuasakan kepada setiap penghuni sarusun. Apabila sarusun belum dihuni, setiap nama pemilik hanya mempunyai satu suara walaupun pemilik yang bersangkutan memiliki lebih dari satu sarusun. Pasal 91 ayat 1. Yang dimaksud dengan sistem pembiayaan adalah sistem yang mengatur pengerahan, pemupukan, penyaluran, dan pemanfaatan dana dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan dana yang dilaksanakan oleh lembaga keuangan dengan atau tanpa kemudahan dan atau bantuan. Pasal 92 huruf C. Yang dimaksud dengan sumber dana lainnya adalah dana yang dihasilkan dari perjanjian atau kesepakatan bersama yang dapat berupa hibah, bantuan, atau pinjaman, baik dari sumber dana dalam negeri maupun luar negeri. Pasal 102 huruf A. Yang dimaksud dengan lokasi yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya, antara lain, sempadan rel kereta api, bawah jembatan, daerah saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET, daerah sempadan sungai atau DSS, daerah rawan bencana, dan daerah kawasan khusus seperti kawasan militer. Pasal 108 ayat 1, huruf J. Yang dimaksud dengan izin usaha, dalam ketentuan ini adalah izin usaha yang berkaitan dengan penyelenggaraan rumah susun, di antaranya izin usaha jasa konstruksi dan izin usaha pengelolaan. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252. Audio Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun ini dipersembahkan oleh Hukum Expert.